yakni Muhammad Mahdita Amiruddin dari MI atau Rutin Malang. Beri tepuk tangannya yang meriah. Persiapan untuk peserta selanjutnya dengan nomor urut 3 yakni Dini Amanina. Dimulai, silakan. Menjadi anak yang soleh-solehah dan sabar. Amin. Sukses belajar, mendapatkan titel dan gelar. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang bijaksana, sahabat Bildajil yang tercinta, perkenalkan saya Mahdita, cowok ganteng calon dai muda. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Jikalau kita berbicara tentang akhlak Rasulullah, maka susah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkai dengan perkataan, bahkan kita catat dengan tulisan. Betul apa betul hadirin? Begitu besarnya akhlak dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kana khuluqul Quran, bahwa akhlak Rasulullah ialah Al-Qur'an. Dan di dalam lirih Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada ajang Festival Maulid 2024 di Unisma ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Al-Aqra bin Habib At-Tamimi radhiyallahu anhu. Beliau mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kagum melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Sayyidina Hasan. Lantas sahabat Al-Aqra berkata, aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah memeluk satupun dari mereka. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak
secara tidak langsung kita telah membangun fondasi peradaban masyarakat yang berakhlakul karimah. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti damai sejahtera selalu karena pancaran kemuliaanmu. Mari nyanyi sareng-sareng. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Engkaulah panutan dalam hidupku. Ya Rasulullah, ya Habibullah, indahnya semua akhlakmu. Dengan demikian hadirin, dari apa yang telah saya paparkan tadi dapat kita ambil mutiara kesimpulannya bahwa mari kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin, yang insya Allah setiap langkah-langkah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.